Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mabad. Tulab wa talibat KMI kelas 12 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita sambung pelajaran kita sampai wahdah ke-7 Dares Rabi'a Asyar ya. Bagi yang offline masih sampai sini. Kalau yang online yang offline sudah agak lebih jauh ya. Nah, kita bahas wafatuhu sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-kalimatul jadidah ar-rafiqul a'la bermakna sara bi jiwari rabbi ya. Meninggal ya. Waza yuwazi bermakna sawa yusawi, sama atau mendekati ya. Thumma ba'dahu ya, intaba yantabu ya, bermakna asabahu syai' ya. Thumma ba'dahu sadmatun bima'na ta'atharu syakhs bi syai'in yukhzinuhu. Seorang ya terpukul kalau bahasa kita. Reaksi karena kabar yang menyedihkan atau yang semisal. Thumma inna aqada lisanuhu bima'na la yastati'ul kalam. Ya. Maksudnya ini kalau bahasa kita ini terkunci lidahnya ya. Mungkin nerima kabar yang berat ya, jadi sampai nggak bisa ngomong ya. Kalau bahasa kita begitu. Thumma wa'al wujum, thumma ba'dahu wal wujum ya, bimakna maka yakni dahsyatun ya. Suatu yang dahsyat ya, yang mengagetkan, mengejutkan dan sebagainya. Thumma asibun ya, bimakna ya, usiba bisyai'in ya, tertimpa sesuatu ya, sara fi su'batin syadidatin atau kata ya, dia tertimpa sesuatu yang sulit atau yang semisal. Thumma jabin ya, jabin ini batuk kalau bahasa kita ya. Thumma ba'dahu aqabun ya, aqabun ya, bermakna ba'da. Nanti lihat kosakatanya. Thumma ba'dahu tawafada ya, tawafadu ya, bertamu kalau bahasa kita. Thumma wabitali bimana thumma arrafdu bimana arraddu ya, nanti kita lihat maknanya sembari membaca. Baik, paragraf pertama, fi awakhiri safar, di akhir-akhir bulan Safar, minas sanati hadiyata asyrata, tahun 11 Hijriah, kasih garis bawahnya, ba'dal hijrati, wa fil madinatil munawwarah, dan di kota Madinah. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashku min maradil humma. Nabi mulai mengeluh sakit ya, maksudnya tertimpa sakit ya, tertimpa sakit panas. Alladzi lazamahu thalathata asyara yauman, yang terus beliau derita selama 13 hari. Masya Allah, di akhir-akhir Safar beliau ini merasa sakit parah ya, panas terus selama 13 hari. Waqad amdar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatratan wajizatan fi baiti zauji sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, dan sungguh Rasul menghabiskan beberapa saat yang ringkas, yang singkat di rumah istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Wa fi duha, dan di sebuah duha, di sebuah waktu pagi, yaumul itsnain, hari Senin, atsamina asyar min syahri Rabiul Awal, tanggal 18 Rabiul Awal, minasanatil hadiyata asyrata lil hijrati, tahun 11 Hijriah ya, yang bertepatan dengan Thamin Yuniu sanata siti mi'atin wa thalathina hijriyatan miladiyatan, maaf ya, bertepatan dengan 633 Masehi, tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meninggallah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, di tanggal ini ya. Walahiqa birrafiqil a'la, dan beliau ya sara bi jiwari rabbih, bertemu dengan teman-teman ya yang paling tinggi ya. Wa bidzalika yakunu alaihi salamu qad amdha fi hadhihi dunya 63 sanatan qamariyatan wa thalathata ayamin. Ini tolong kasih garis bawah nih, penting ya. Dan dengan demikian Nabi SAW ya,
menghabiskan waktu di dunia ini, artinya umur beliau di dunia ini, secara tahun Qamariyah adalah 61 tahun 3 hari. Ma yuwazi ihda wa sittina sanatan syamsiatan wa arba'atan wa thamanina yauman. Ya. Mohon maaf, kalau hitungan bulan Qamariyah beliau 63 tahun lebih 3 hari, yang sama dengan 61 tahun Masehi, ya, lebih 84 hari. Ya. Kalau hitungan Qamariyah 63 tahun 3 hari, hitungan Masehi 61 tahun 84 hari. Paham ya? Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kita baca ahdatha wafatur rasuli sallallahu alaihi wasallam sadmatan anifatan baina sahabati. Ya, khabar meninggalnya Nabi ini menimbulkan pukulan yang sangat dahsyat, yang sangat menyedihkan, ya, di antara para sahabat Nabi. Faminhum man syakka fin nabai. Di antara mereka ada yang ragu dengan kabar benar atau tidak Nabi meninggal. Wa minhum man in aqada lisanuhu anil kalam. Di antara sahabat ada yang lisannya terkunci, tidak bisa berbicara saking sedihnya mendengar Nabi meninggal. Wa minhum man khalata fi kalamihi. Di antara sahabat ada yang tercampur-campur ucapannya. Maksudnya kadang kita kan kalau ingat sesuatu terus sedih itu kadang mengucapkan sesuatu yang kadang begitu tercampur-campur saking sedihnya. Wa minhum maninta bahul wujum. Dan diantaranya ada yang asobahul wujum. Intaba bimana asoba ya. Ada yang terkena shock yang sangat berat. Ya, wujum itu ya seperti shock kalau bahasa kita. Ya, shock, dahsyat yang hebat begitu. Nah, ya jadi itulah ya beberapa sikap sahabat. Karena memang orang yang sangat mereka cintai meninggal. Dan mereka ya pantas ya sangat sedih dengan hal tersebut. Wa fi hadhil lahadhatil asibati dakhala Abu Bakrin As-Siddiq ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat yang sulit seperti ini, Abu Bakar As-Siddiq masuk untuk menemui Rasul yang telah meninggal. Ya, maksudnya masuk ke kamarnya Aisyah di mana Rasul meninggal di situ. Fakasyafa an wajhihi wa qabbala jabinahu. Kemudian Abu Bakar ya menyingkap wajah beliau, kan ditutupi kain kan. Lalu Abu Bakar mencium keningnya Nabi Muhammad SAW. Wa ja'ala yabki. Kemudian Abu Bakar pun mulai menangis. Wa yaqulu, yang menangis kehilangan Rasulnya. Bi abi anta wa ummi wa nafsi wa ahli. Tibta hayyan wa mayitan. Abu Bakar mengatakannya, demi bapakku, demi engkau, ibuku, diriku dan juga keluargaku, engkau itu wahai Rasul bagus hidup maupun mati. Ya, ini sebagian ulama mengatakan arti kalimat Abu Bakar As-Siddiq ini Abu Bakar As-Siddiq menunjukkan bahwa beliau berusaha tabah semaksimal mungkin. Kenapa? Karena beliau menghadapi takdir yang sangat berat, yaitu meninggalnya Rasul, orang yang paling beliau cintai, ya kan? Nah, maka beliau mengatakan engkau baik ketika hidupmu maupun meninggalmu. Jadi maksudnya sebagian orang mengatakan itu engkau meninggal ini ya kebaikan, karena memang ini sudah takdirnya dari Allah. Ya, engkau hidup demikian pula ya Rasul, itu kebaikan. Ya, jadi itu ya disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah ini bentuk tabahnya Abu Bakar As-Siddiq ya, menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimat yang tidak membuat murka Allah taala ya. Tibta hayyan wa mayitan. Paham ya? Kemudian paragraf berikutnya, thumma kharaja Abu Bakrin ba'da dzalika ilan nasi fil masjidi. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq setelahnya keluar menemui seluruh manusia di masjid. Wa huma baina musaddiqin wa mukadzibin. Yang saat itu manusia berada di antara dua sisi, ada yang membenarkan bahwa Rasul meninggal, ada yang tidak percaya Rasul meninggal. Ya.
Ya, mereka berkumpul ya kan, rumahnya Nabi dekat Masjid Nabawi sampingnya. Ya, hujrahnya Aisyah sampingnya Masjid Nabawi, berkumpul di situ semua. Abu Bakar keluar, yang menemui sebagian sahabat, ada yang percaya, ada yang tidak. Bahkan ada satu riwayat disebutkan bahwa Umar bin Khattab saat itu termasuk yang tidak percaya. Ya, beliau mengatakan keadaannya Nabi ini seperti keadaannya Nabi Musa, ya, yang hanya meninggal sebentar lalu hidup lagi. Jangan dikatakan Nabi meninggal, kan begitu. Ya. Nah, tetapi ya setelahnya apa yang terjadi, ya ini dia. Abu Bakar fahamidallaha wa athna alaihi. Kemudian Abu Bakar berpidato di hadapan semua manusia memuji Allah Subhanahu wa taala dan mulai pidatonya. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Ala man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata." Ketahuilah, siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah bahwa sungguh Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Dan siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu adalah yang maha hidup dan tidak akan mati. Tsumma tala qaulallahi ta'ala. Kemudian Abu Bakar membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka yaitu seluruh manusia pun akan mati juga. Kemudian juga firman Allah taala yang dibaca Abu Bakar adalah wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Tidaklah Nabi Muhammad itu hanyalah rasul utusan Allah yang telah berlalu sebelumnya para rasul pula, seperti rasul-rasul sebelumnya. Afa in mata, apakah jika Nabi Muhammad itu mati, au kutila atau terbunuh di medan perang, in qalabtum ala aqabikum, kalian akan berbalik ke belakang kalian, artinya kalian akan murtad setelah Nabi Muhammad mati. Man yanqalib ala aqibaihi falan yadurullaha syai'a. Dan siapa yang berbalik ke belakang, ya, artinya murtad, maka itu semua tidak akan memadaratkan Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin. Dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Wa hakadha, demikian, dzakkara Abu Bakrin as-Siddiqul muslimina bil ayatil lati bayyanat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarun yamutu. Demikian Abu Bakar mengingatkan kepada kaum muslimin yang ada saat itu dengan dua ayat ini yang menjelaskan dengan sangat terang bahwa Nabi Muhammad itu rasul, utusan Allah, manusia yang akan mati. Ya. Fa'akkada haqiqatal wafati. Maka Abu Bakar memastikan meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'afaqal ladzina kadzdzabul khabara. Maka sadarlah siuman, afaqa ya fuqo ya fuqo ya, apa, siuman bangkit dari pingsan sebenarnya artinya. Ya, maka sadarlah orang-orang yang tadinya tidak percaya dengan kabar meninggalnya Nabi. Ya, kemudian tsumma dufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kalimat afaqa ini, sebagian ulama menyebutkan Umar ibn Khattab, ya, di antaranya yang beliau sampai mengatakan, ya, sampai jatuh ke tanah, ya, lalu mengatakan wallahi ka'anni, ya, demi Allah seolah-olah aku baru mendengar ayat itu turun, begitu. Ya, ayat yang diingatkan dengannya Abu Bakar ini, ya. Umar ibn Khattab teringatkan dengan hal tersebut. Ya, kemudian setelah selesai dari pidato Abu Bakar itu, dufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikuburkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam takif harakatud da'wati ilallahi walakin bada'at marhalatun ukhra tilka hiya marhalatul khulafair rasyidin. Ya, dan tidaklah berhenti, ya, gerakan dakwah kepada Allah, ajakan dakwah kepada Allah, kan tetapi mulailah fase yang lain, yaitu fase khulafaur rasyidin, ya. Nah, dan ini ada sedikit tambahan, ya, di pembahasan ini, lil qiraah amul wufud, ya, ini tahun tamu, datangnya para tamu. Fil amit tasi, ya, ini lihat kasih garis bawah nih, di tahun ke-9 Hijriyah, tawafada alal Madinatil Munawwarati wufudul qabailil arabiyati, ya, datang, ya, bertamu ke kota Madinah untuk menemui Nabi, ya, berbagai macam tamu dari berbagai kabilah Arab, min mukhtalifi nawahil jazirah, dari berbagai penjuru jazirah Arab,
ila markazi da'wati wa daulatil islamiyah al-Madinatul Munawwarah, ya, ke pusat dakwah dan negeri Islam yaitu Madinah Munawwarah saat itu. Wa min hadhil wufudi man ja'a yu'linu islama qaumihi wa qabilatihi au qabilatihi, ya. Dan di antara tamu yang datang ini ada yang datang untuk mengumumkan Islamnya kaumnya dan kabilahnya. Wa minha wufudun ja'at tastafsiru anil islami wa ta'alimihi, ya, dan di antaranya ada tamu-tamu yang sengaja datang untuk minta penjelasan tentang Islam dan ajarannya. Thumma adat ila qaumiha fa ablaghathum fa aslamu. Kemudian kembali ke kaumnya lalu menyampaikan dakwah, ya, yang telah diajarkan Nabi. Kan mereka datang tuh sengaja nyari ilmu ke Nabi. Ya, lalu setelah dikasih tahu mereka balik ke kaumnya, dakwahin apa yang disampaikan Nabi itu, lalu mereka masuk Islam bersama kaumnya itu. Ya. Wa bidzalika ammal islamu jami'an nawahil jaziratil arabiyyati, dan dengan demikian, ya, tersebarlah Islam di seluruh penjuru jazirah Arab. Wa min hadhil wufudi, dan di antara tamu-tamu ini wafdu qabilati Abdi Syams, yaitu tamu dari kabilah Abdi Syams, alladzi alana i'tinaqahu lil Islam, yang mengumumkan mereka memeluk Islam. I'tinaq, ya, memeluk. Wa ta'arrafa ala arkanihi, ya. Wa minha wafdu Bani Tamim, di antaranya pula ada tamu dari Bani Tamim. Waqad aslama rijalu hadzal wafdi, dan sungguh tokoh-tokoh dari Bani Tamim ini masuk Islam. Wa adu ila qaumihim fanasyarul islama hunaka, lalu kembali ke kaumnya yaitu Bani Tamim untuk menyebarkan Islam di sana. Wa minha wafdu Bani Amir wa wafdu Zaban wa wafdu Kindah wa ghairi dzalika minal wufud. Di antaranya ada tamu dari Bani Amir, Bani Zaban, Bani Kindah, dan juga selainnya. Wa qudumul wufudi ilal madinati tu'linul islama tatawwurun muhimmun fi tarikhid da'wati. Dan datangnya para tamu ke kota Madinah ini mengumumkan bahwa Islam itu, yang menjadikan simbol bahwa Islam itu mengalami perkembangan yang sangat penting dalam sejarah dakwah Islam. Di mana innahu yaqisu quwwatad da'wati. Dulu mereka, ya, kabilah-kabilah itu kan memusuhi dakwah. Fa fiha fatratin sabiqatin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'rid nafsahu 'alal qabail wa yatluba minhal musa'adah fayuqabilu birrafdi wal muamalati sayyi'ah. Di mana dulu, ingat kan, seperti kisahnya orang-orang yang ada di Taif kan. Dulu Nabi, di masa lampaunya, Nabi itu datang ke mereka, menawarkan dirinya dan Islam kepada kabilah-kabilah itu. Tetapi, ya, diapakan, dan juga Nabi minta tolongan begitu. Nah, tapi diapakan, diterima dengan penolakan dan muamalah yang sangat jelek. Bahkan Nabi hampir dibunuh, dilempari batu dan sebagainya kan. Nah, walakin fis sanati tasi'ati taghayyaratis suratu. Kan tapi di tahun 9 ini berubahlah, ya, semua gambaran tersebut. Wa sarat wufudul qabaili tatasabaqu fil huduri ilal madinati wa i'lanil Islam. Dan, ya, semua, ya, utusan-utusan dari kabilah-kabilah tersebut saling bersegera untuk hadir ke kota Madinah dan mengumumkan mereka masuk Islam. Masya Allah, ini tahun ke-9, ya. Jadi kalau mau diringkas, ya, tahun pertama itu kan hijrah, tahun kedua ada perang apa? Perang Badar, ya. Tahun ketiga persiapan, ya, orang Quraisy mau balas dendam, ya, di perang Badar itu. Tahun keempat perang Uhud. Tahun kelima perang Ahzab. Tahun keenam apa? Perjanjian Hudaibiyah. Tahun ketujuh apa? Haji atau umroh qadha, ya. Tahun ke-8 Fathu Mekah. Tahun ke-9 Amul Wufud, ya. Tahun ke-10 Nabi Haji Wada. Tahun ke-11 yang baru kita bahas tadi, Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam. Ini, ya, yang terjadi setelah hijrah. Demikian yang bisa kita bahas. Ini dikerjakan sendiri di buku situ, ya. Nah, sebagai latihan untuk memahami apa nas di atas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.